Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan manajemen operasional lanjutan. Kita akan melanjutkan perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material ini berfungsi banget bagi teman-teman yang nanti bermimpi ingin menjadi operations manager di suatu perusahaan atau lain-lain, karena ini bagian vital yang output akhirnya bagian dalam bisnis atau dalam perusahaan yang bertugas menyediakan barang ke konsumen gitu ya. Jadi Pak, kok saya mau beli HP Xiaomi out of stock tuh, artinya jarang di pasaran ya. Selain ada faktor penimbunan, selain ada faktor penimbunan atau misalkan keterlambatan di distribusi logistik, faktor lainnya adalah keterlambatan dalam hal perencanaan kebutuhan material, yang mana produk yang harusnya di launching awal bulan Maret misalkan kuantitinya 100.000, ternyata target 100.000 yang ada dan siap jual itu hanya 60.000. Nah 40.000-nya kemana? Yaitu karena MRP-nya jebol gitu, artinya ada keterlambatan dalam hal perencanaan material. Oke, kemarin kita sudah bahas minggu kemarin ya sebagian. Lalu kemudian ini kita flashback dulu. Sebelum menggunakan MRP, biasanya pengendalian persediaan dilakukan melalui pendekatan reaktif. Reaktif itu artinya kita reaktif gitu, nggak aktif. Bedakan antara aktif dan reaktif. Reaktif itu contohnya terprovokasi, wah si itu aya masalah ya, orang kaditu gitu. Nah, itu contoh dari reaktif. Jadi tidak aktif inisiatif. Nah, sementara MRP ini adalah sistem kecerdasan dalam bisnis yang mana semuanya direncanakan dengan baik dan betul gitu. Nah, sebelum ada MRP itu perusahaan biasanya menggunakan reorder point, di mana persediaan secara kontinu diawasi dan pengadaan dilakukan apabila jumlah barang persediaan sudah sampai pada tingkat yang ditentukan gitu. Jadi ini nggak ada rumus sama sekali di reorder point ini. Jika barang stok gitu ya, oh sedikit lagi nih, buat lagi gitu ya. Kelemahannya ini tidak menggunakan rumus, dan kelemahan lainnya barang sering kali out of stock gitu. Lalu kemudian yang kedua ada periodic order cycle policy, di mana persediaan diawasi dan pada setiap periode tertentu jumlah barang ditambahkan agar jumlah persediaan tetap berada pada tingkat persediaan yang telah ditentukan. Punya warung grosir kan, misalkan punya warung grosir, oh aqua tuh 2 dus deui, meser gitunya. Nah kelemahan kayak gini, kita nggak tahu kapan barang itu cepat habis. Ketika barang habis, terus kemudian kita harus produksi dulu, maka terjadi lag gitu ya, artinya orang pada nungguin ya, artinya beli ke toko sebelah gitu. Nah ini kelemahan dari periodic order cycle policy. Polis di sini bukan polisi ya, tapi kebijakan. Selanjutnya, bagi perusahaan manufaktur, kebutuhan akan suatu komponen barang tidak dapat selalu dilakukan secara independen, melainkan sangat tergantung pada produk akhir atau barang induknya. Apa yang dimaksud dengan barang independen atau produk akhir atau parent item? Contohnya gini, kita ambil contoh misalkan kita nih kelas karyawan A adalah tim produksinya HP Xiaomi misalkan ya. Produk akhir itu kan smartphone. Nah, bukan produk independen atau secara independen adalah kita kalau mau membuat satu HP, kita kan nggak bisa beli LCD 50 gitu ya. Artinya independen itu masing-masing, LCD 50, prosesor 50, terus kemudian backdoor baterai 60, nggak bisa mencela-mencela gitu, artinya nggak bisa masing-masing. Tapi kita harus menentukan dulu rencananya. Wah kita nih tim karyawan A mau produksi smartphone Xiaomi yang terbaru bulan April itu 10.000 piece misalkan ya, itu master planningnya 10.000. Lalu dampaknya kita harus beli baut berapa, LCD berapa gitu kan, komponen baterai berapa, sehingga semuanya tersusun dengan rapih gitu. Ini itu dinamakan dengan dependent atau produk akhir gitu ya. Kalau independen dan dependent bedanya di mana? Kalau dependent itu beli komponen itu masing-masing.
tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau produk akhir atau barang induk atau parent item itu ada barang utamanya, ya. Nanti dampak dari kita mau buat barang utama itu dampak ke barang turunannya apa gitu ya. Misalkan Xiaomi, kita mau produksi 100.000 HP atau 10.000 HP, kita butuh baut berapa ratus ribu nih. Butuh ini berapa. Sehingga semuanya terstruktur dengan baik. Nanti kita akan ada contohnya nanti di akhir. Lalu kemudian sistem MRP mengendalikan agar komponen-komponen yang diperlukan untuk kelancaran produksi dapat tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau MRP, sistem MRP ini tersusun dengan jadwal yang rapih gitu ya. Tidak sembarangan. Beda dengan UMKM, misalkan mohon maaf nih, misalkan tukang gorengan ataupun yang lain-lainnya ya, atau ada toko kue yang itu tidak menggunakan MRP, itu akan kelabakan ketika pada suatu waktu pesanan meningkat dan kita tidak merencanakan itu. Di sisi lain bahan baku lagi mahal dan kelabakan, akhirnya kosong terus bahan itu gitu, sehingga konsumen tidak jadi beli dan peluang untuk mendapatkan keuntungan hilang gitu ya. Kalau MRP mengantisipasi itu. Nah, MRP membantu manajemen dalam mencapai tujuan perencanaan yang tepat. Ya, tepatnya dalam 3 poin: tepat barang, ya, tepat jumlah, gitu kan, dan tepat waktu, gitu ya. Tepat barang itu artinya apa, Pak? Barangnya itu sesuai dengan yang direncanakan untuk di launching misalkan, sesuai dengan yang direncanakan untuk di layout gitu ya. Misalkan roti tipe A, tipe B, tipe C itu sudah ditentukan. Roti tipe A butuhnya berapa piece, kebutuhan material terigunya berapa ton ya, telur berapa gitu ya, tepat jumlah yang dibutuhkannya berapa gitu ya, nggak kurang nggak lebih. Terus kemudian tepat waktu pula gitu ya, ada jadwalnya. Nanti kita berikan contoh di akhir. Lalu silahkan kalau ada pertanyaan dipersilahkan untuk ditanyakan di kolom diskusi. Lalu kemudian nih tujuan dari MRP itu sebenarnya apa sih? Yang pertama, meminimalkan persediaan. Pak, kenapa sih persediaan harus diminimalkan? Bukannya semakin banyak persediaan di gudang, kita semakin tenang karena wah ini produk akan banyak yang akan dijual. Oh enggak. Kalau dalam bisnis persediaan itu harus diminimalkan karena persediaan itu beban kan, benar nggak bos? Persediaan itu beban. Ketika kita banyak produk di gudang gitu ya kan, pertama ada resiko lengit di badog gitu kan, akan ada resiko kebanjiran, akan ada resiko kebakaran gitu ya. Makanya dalam bisnis itu, dalam teori-teori terbaru atau dalam dalam implementasi terbaru, semakin efisien kita menyimpan barang di gudang, artinya tidak terlalu lama gitu ya, masuknya cepat, itu semakin bagus. Terus yang kedua, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Nah ini yang kemudian saat ini dalam kondisi bisnis yang semakin berdarah-darah persaingannya, orang-orang kita itu kan mudah banget switching brand ya, kita itu mudah banget pindah brand, bener nggak? Yang namanya loyalty brand itu sekarang menjadi PR yang paling penting nih. Karena kenapa? Saya mau beli sepatu Eiger misalkan ya, tapi kok indennya lama gitu, ya udahlah beri yang lain gitu di kompetitornya. Misalkan kayak gitu, karena ada yang lebih bagus dan lebih murah karena promo gitu ya. Nah seperti itu contohnya. Maka dari itu pertama meminimalkan persediaan, di sisi lain juga mengurangi risiko keterlambatan, itu jadi PR bagi seorang pebisnis, khususnya manajemen di bagian produksi. Lalu kemudian komitmen yang realistis, artinya barang yang akan diproduksi itu sudah direncanakan di awal, berapa sih sesuai dengan permintaan pasar, daya belinya gitu ya. Tidak muluk-muluk kita optimis 100.000 produksi HP gitu ya, padahal daya beli kita menurun karena COVID, orang banyak nganggur, boro-boro beli HP gitu ya, buat makan aja susah. Nah, manajer produksi juga harus optimis dan realistis juga tentang produksi barang yang akan diproduksinya. Lalu kemudian meningkatkan efisiensi. Dengan adanya MRP, tadinya terjadi keborosan, kelebihan di sini, jadi bahan baku yang lebihnya itu justru disimpan kelamaan, burukan gitu ya. Di MRP tidak terjadi. Dan kemudian komponen MRP, komponen pertama ya, artinya dalam perencanaan material itu, ini komponen-komponen pentingnya, mulai dari daftar material, apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat satu tipe HP, misalkan Xiaomi 10T ya, apa aja
daftar materialnya, nanti di list ada tabelnya gitu ya, ada 100 komponen di list. Baut, prosesor, beli ke Qualcomm kayak gitu ya misalkan. Jadwal induk produksinya, nanti ada jadwal induk produksinya. Kapan produksi ini harus dilakukan, kapan produksi ini harus dibuat gitu ya. Lalu data persediaan. Nanti realnya nanti ada contohnya nih. Lalu kemudian dari sini diturunkan. Nah, perpaduan antara daftar material, daftar induk produksi, dan data persediaan itulah yang dinamakan dengan perencanaan kebutuhan material gitu ya. Gitu. Jadi perencanaan kebutuhan material itu bersumber dari ketiga komponen ini. Daftar material, jadwal induk, dan data persediaan. Dari sini nanti dilanjutkan menjadi ini rencana pembelian. Wah, komponen apa aja nih yang harus kita beli gitu ya. Oh, komponen prosesor kita harus beli karena Xiaomi kan nggak buat prosesor kan. Xiaomi prosesornya pakai 2, kalau nggak MediaTek ya Snapdragon gitu ya. Harus beli gitu ya. Lalu rencana produksi jangka pendek apa yang harus dibuat. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa dalam hampir keseluruhan produksi yang teman-teman sekarang pakai, teman-teman pakai HP brand apapun, pakai jam tangan, pakai smartwatch, pakai laptop ya, apapun barangnya itu pasti ada 2 komponen yang mana pilihan 2 komponen itu apakah dibeli dari vendor, apakah diproduksi sendiri gitu ya. Ya, itu harus teman-teman pahami. Bahkan Toyota, Honda sampai ke pesawat terbang tidak mungkin satu brand, satu perusahaan itu membuat sampai hal yang tetek bengeknya itu sendiri nggak mungkin. Itu perusahaan itu hanya membuat inti-intinya aja. Nah, kemudian jadwal induk produksi adalah gambaran atas periode perencanaan dari suatu permintaan. Gitu ya. Termasuk peramalan, backlog, waduh ini udah mulai nih. Terus kemudian rencana penawaran, persediaan akhir, serta kuantitas yang dijanjikan untuk disediakan. Nah, itu yang dinamakan dengan jadwal induk. Lalu kemudian ada daftar material, BOM. Simpelnya daftar material itu adalah isi file Excel ya, nomor, nama barang, nama komponen, dan jumlah. Simpelnya sih kayak gitu. Tentang suatu produk akhir. Ya, itu simpelnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada data persediaan. Data ini harus dapat menyediakan informasi yang akurat tentang ketersediaan komponen serta keseluruhan transaksi persediaan. Lalu ini daftar istilah, siapa tahu ada di ujian atau teman-teman harus ingat dan paham istilah bisnis ini. Yang pertama ada gross requirement atau GR atau kebutuhan kasar. Kebutuhan kasar itu Pak, apa bedanya sama semen kasar? Oh, beda ya. Semen kasar, semen halus beda ya, teman jangan neplok tembok gitu. Oke, gross requirement atau kebutuhan kasar adalah keseluruhan jumlah item atau komponen yang diperlukan pada satu periode. Ya, keseluruhan. Jadi kasar, masih kasar ya, atau gross. Lalu scheduled receipt atau SR, penerimaan yang dijadwalkan adalah jumlah item yang akan diterima pada satu periode tertentu berdasarkan pesanan yang telah dibuat. Nah, SR ini adalah untuk komponen barang yang dibeli dari vendor ya. Dibeli dari vendor. Lalu kemudian ada juga on hand inventory ya, yaitu jumlah persediaan pada akhir suatu periode dengan memperhitungkan jumlah persediaan yang ada ditambah dengan jumlah item yang akan diterima ya, ada plus diterima dikurangi dengan jumlah item yang dipakai gitu ya. Jadi on hand inventory itu persediaan di tangan ya. Net requirement atau NR, kebutuhan bersih adalah jumlah kebutuhan bersih dari suatu item yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan kasar pada suatu periode yang akan datang. Jadi net requirement itu adalah kebutuhan bersihnya. Planned order release atau PO, pelepasan ya, jumlah item yang direncanakan untuk dipesan guna dapat memenuhi perencanaan pada masa datang. Lalu ada current inventory atau CI, jumlah material yang secara fisik tersedia dalam gudang pada awal periode. Ya, jadi pas mau produksi produk baru ada sisa komponen yang itu dinamakan dengan CI ya, atau current inventory atau persediaan sekarang gitu ya. Lalu allocated adalah jumlah persediaan yang telah direncanakan untuk dialokasikan pada satu penggunaan tertentu. Oke, lead time
waktu tenggang ya, atau waktu tunggu yang diperlukan untuk membuat satu barang sejak saat pemasangan atau pemesanan dilakukan sampai barang itu diterima. Lead time itu istilah penting yang harus teman-teman pahami ya. Woi, saya mah beli ke Honda mah lead time-nya tinggi, beli PCX lead time-nya 3 bulan. Artinya bisa dikatakan pula itu adalah masa indahnya lama gitu ya. Semakin lama semakin buruk. Ya, itu dinamakan dengan lead time. Nah, kita ambil contoh nih, realistisnya seperti ini. Wakacipui saat ini adalah merupakan produsen kursi. Wakacipuisit merupakan perusahaan yang memproduksi kursi perkantoran ya. Ingat kursi kantor ya. Kursi kantor ya. Oke, udah kebayang kursi kantor. Jenis kursi yang dibuatnya misalkan tipe CF05. CF05 itu adalah jenis kursi ya. Dalam operasional kode-kode ini penting ya untuk melihat seri. Ya teman-teman juga kalau beli barang, beli produk pasti ada nama atau nomor kodenya. Yang dibentuk dari struktur produksinya adalah sebagai berikut. Yang teman-teman pahami, Wakacipui itu adalah produsen kursi. Nah, CF05 itu adalah produk salah satu kursinya, gitu ya. Nah, ini jadwal induk produksi ini ya. Kita lihat jadwal induk produksi week, artinya CF05. Week itu artinya minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu ke-9 ya. Lalu kemudian CF05 di sini adalah tipe produk yang akan diproduksi. Lalu ditargetkan pada minggu ketiga harus diproduksi 120 kursi. Pada minggu ke-6 100 ya. Pada minggu ke-9 150 target produksi CF-nya. Artinya apa? CF05 ini manajer produksi menargetkan pada minggu ketiga harus terproduksi 120, 100, dan 150 pada minggu ke-9. Artinya per 3 minggu pabrik ini memproduksi CF05 baru. Nah, data komponen. Nah, ini build of material nih. Ini namanya data komponen ini yang tadi dibahas. Data komponen itu BOM, build of material. Nah, levelnya 0. 0 itu artinya level produk induk ya. Jadi ini adalah produk induknya atau parent goods-nya atau parent produknya ya. Part number-nya CF05. Description kursinya kan, kursi itu sendiri. Produk induknya karena kan kita lagi bicarain tentang produk kursi. Number of unit 1, kita bicara per satu produk. Make or buy, make ya, karena kan ini produsen sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan nih. M untuk kode make, B untuk kode buy. Lead time week 1 minggu gitu ya. Jadi proses produksi 1 minggu untuk dihasilkan nanti pas minggu ketiga gitu ya. Oke. Lalu ke bawahnya Pak. Nah, ada di sini di level itu ada level 0, level 1, level 2, level 3 ya. Ini apaan? 3 nggak ada ya. Dan level 2 ini adalah komponen induk dari komponen lainnya gitu ya. Misalkan ini kan kursi itu induknya itu adalah kursi itu sendiri secara keseluruhan. Tapi jikalau kita dipecah lagi, komponen induk dari satu kursi itu adalah kaki kursi ya. Kursi kantor kakinya 1 ya. Yang besi itu, besi kan dibagi menjadi 4 roda. Nah, ini kursi kaki, terus kemudian sandaran tangan 2 dan jok. Ya. Oke. Nah, berapa kebutuhan untuk satu kursi itu? Kaki kursi 1, artinya 1 set ya, sampai dengan kaki-kaki ya, roda yang 4. Lalu kemudian sandaran tangan kan 2 ya, kanan kiri ya. Karena ini bukan angkot, jadi harus ada sandaran tangannya. Kemudian joknya 1 set, gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke. Make or buy. Oh, ternyata ada yang buy ini. Apa yang buy? Kursinya buy, ya. Jadi si perusahaan Wakacipui ini beli kaki kursi ke vendor. Lalu kemudian sandaran tangan beli ya. Terus yang membuat or make itu joknya. Joknya buat. Pak, lead time-nya berapa? Ini 1 minggu, 1 minggu, 2 minggu ya. Oke, sampai sini paham ya? Ini yang dimaksud dengan data komponen. Lalu kemudian ada atribut kedua, artinya di proses produksi ini adalah proses produksi yang terakhir gitu ya. Yaitu rangka jok, busa, dan kain jok gitu ya. Rangka jok untuk satu kursi butuh 1 rangka gitu ya. Beli atau buat? Beli ya, buy.
Lead time-nya berapa? 2 minggu nih, pesan ke vendornya butuh waktu 2 minggu gitu ya. Terus busa butuh berapa? 2. Pak, kenapa 2 Pak? Kan buat di bawah sama sandaran punggung ya. Lalu kemudian beli atau buat? Beli gitu ya. Lead time seminggu. Terus the last kain jok. Kain jok itu berapa? 2 ya, sama tadi buat bawah dan punggung. Beli ya, beli karena perusahaan ini enggak buat sendiri. Ya, mau beli merek MBTech atau banyak banget di lapangan ya kain jok ini, sehingga oh inilah data komponen dari kebutuhan kursi. Yang pertama di sini ada data jadwal produksi, yang kedua ada data komponen produksi. Sampai sini paham? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke. Oke, ini ada data, sebentar. Ini adalah data persediaan. Oke, data persediaan ya. Di sini ada part number CF05, artinya apa nih? Kursinya. Current inventory artinya sekarang di gudang ya, sebelum nanti memproduksi pada minggu ketiga, di gudang itu tos aya 70 unit kursi gitu ya. Allocated unit yang akan dialokasikan 20, lalu yang akan di scheduled receive unit yang akan diterima kursinya 100 ya. Due date 1 minggu proses produksinya. Oke ya. Gitu ya. Misalkan ini komponen S311, P313, ini kode yang tadi sama. Pak, kenapa di operasional dalam bisnis di dunia ini pakai kode supaya tengayayai gitu ya. Pakai kode ngayayai itu naon to the point gitu. Oh, S311 apa? Oh, sandaran kursi gitu ya. Oh, ini gitu ya. Teman-teman perlu diingat ini part number ya. Current inventory, persediaan saat ini, allocated yang akan dialokasikan, schedule, receive ini adalah yang harus direncanakan, dan due date berapa lama ini proses produksinya yang direncanakan gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan data persediaan. Oke, any question? Silahkan. Pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Silahkan dijawab lagi, ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke, ini data persediaan. Udah paham ya? Jadi seperti itu data persediaan. Lalu, nah ini analisis. Analisisnya kayak gini bos. Kita draw dulu. Oke, kursi CF05. Ini kursi nih, mau diproduksi. Nah, komponennya ada 3. Kaki kursi, S311, jok, A315, sandaran tangan, P313 kodenya. Nah, dalam satu kursi artinya butuh kaki kursi 1, butuh jok 1, butuh sandaran tangan 2. Artinya kursi ini yang dikerjakan material penting pertama atau material golongan pertama ini nih. Ya, makanya tadi teman-teman lihat di tabel ini adalah kodenya, kode produksinya ini 1 nih. Kaki kursi, jok dan sandaran itu 1 gitu ya. 1 itu bukan jumlahnya tadi ya tapi adalah fase produksinya. Lalu di fase 2 ada rangka jok ya, ada busa dan ada kain jok gitu ya. Dua gitu ya. Jadi ini sederhana nih, beda sama mobil. Nah, mobil itu ada panjang ke bawah nih tabelnya. Tapi simpelnya untuk kursi, fase pengerjaan pertama itu ini ya. Fase pengerjaan kedua pasang rangka jok, pasang busa, dan terakhir pasang kain gitu ya. Gampang ya? Gampang gitu ya. Ini contoh untuk pembuatan kursi. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem MRP gitu. Oke.
Nah, inilah dinamakan dengan item kursi. Nah, Pak, GR, SR, OI, NR, PO apaan? Tadi sudah dibahas. Nah, pertanyaannya ini teman-teman silahkan dipelajari. Ini artinya apaan? Coba, artinya apa nih? Tadi GR apa artinya GR? Ya, GR 130, 100, 150. Oh Pak, GR artinya apa Pak? Oke, kita cek ya ke belakang. GR apa? GR apa? Kelewat ya. Mana tadi? Ini ya tadi. Nah, ini komponen 0, 1, 2 di level itu artinya level ini level produksi ya. Dari awal sampai akhir, tingkat kepentingan gitu. Nah, ini nih ya, on hand inventory, net requirement, kebutuhan bersih. Nah, tadi yang dimaksud dengan GR itu ternyata gross requirement atau kebutuhan kasar, Pak. Oh, benar, berarti kebutuhan kasar itu yang harus diproduksi per 3 minggu gitu. Nah, ini istilah-istilah artinya yang ini dipakai untuk tabel ini. Nah, oh ini GR, gross requirement artinya per 3 minggu kan diproduksinya. SR apa? Coba lihat nanti ya. Nah, terus kemudian ini adalah item kaki kursi. Item kaki kursi ini tabel ini untuk dispesifikan proses produksi kaki kursi S311. Pada minggu kelima dibutuhkan kaki kursi grossnya 70, 150. Nah, on hand inventory-nya artinya yang sudah tersedianya ada 10, minggu ke-1, minggu kedua ada 10, minggu ketiga ada 10, minggu keempat ada 10. Artinya OI itu on hand inventory-nya artinya yang kelebihan nih yang ada di gudang ada segini nih di tiap minggu gitu. Lalu kemudian NR apa? Net requirement, kebutuhan per minggunya ada terjadi kebutuhan pada minggu kelima yang dibutuhkan 60 gitu ya. PO apa PO? PO pada minggu keempat 60 dan minggu ketujuh 150. Nah, jika masih bingung silahkan lihat lagi yang tadi ya, definisi yang tadi gitu. Sehingga tidak pusing. Karena pakai istilah. Ke depan kita akan banyak istilah. Nah, ini sama untuk busa, untuk kulit jok atau kain jok juga sama ya. GR itu artinya yang dibutuhkan pada minggu ketiga 140, minggu ke-6 300. Tapi on hand inventory-nya stagnan nih 240 artinya tiap minggu nih untuk kulit jok ada wae gitu ya persediaan itu ya. Pada minggu pertama 240, minggu kedua, minggu ketiga. Artinya jika kebutuhan gross requirement kulit jok pada minggu ketiga 140 ya, ini udah ada persediaan 240 gitu ya. Jadi nggak perlu beli lagi gitu. Cukup pakai persediaan yang ada. Nah, seperti itu contoh dari pengaplikasian material requirement planning gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dipersilahkan. Jadi kita bicara kalau marketing bicara hubungan dengan konsumen, kalau keuangan bicara ngitung laba rugi, kebutuhan berapa modal, berapa keuntungan. Tapi kalau operasional kita bicara ini nih, fokus ke bidang produksinya. Oke, kita sesi tanya jawab. Apa MRP bisa digunakan oleh semua pengusaha, Pak, atau ada spesifikasi dari penggunaan MRP? MRP ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur yang tingkat kerumitannya tinggi, gitu ya. Jasa jelas tidak bisa kalau jasa karena beda istilahnya, ya. Pak, bisa nggak untuk UMKM? Bisa. Tinggal tadi kayak kursi tadi ya, itu UMKM tuh. Tinggal bagaimana kita membangun pola pikir MRP untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu ya. Tadi contoh saya berikan contoh yang sederhana tadi UMKM. Ini yang tanya tolong didata ya oleh sekretaris ya di screenshot. Lalu Dede Arif,
Pak, ada yang belum bisa join atas nama Kamaludin. Wah, kenapa telat ya? Terus kemudian, apa MRP bisa digunakan oleh semua pengusaha, Pak? Ya udah tadi ya, dari spesifikasi dan penggunaan MRP. Rata-rata untuk proses barang ya, barang yang penting barang ya, mau bolu, mau roti, sampai ke pesawat terbang semuanya pakai MRP. Cuman yang membedakan mereka menggunakan ERP. Apa ERP? Enterprise. Jadi semuanya udah serba canggih digital ya, gitu ya. Oke. Nah, lot sizing kita bahas minggu depan ya. Sampai sini dulu, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk lot sizing, kemudian, penyeimbangan sebagian periode dan kuantitas pesanan periode, kita bahas minggu depan atau kita nanti akan cicil, saya akan upload materinya di YouTube gitu ya. Jadi teman-teman selamat, bersemangat untuk belajar ya karena ini penting. Orang di bagian produksi itu, lumayan juga tanggung jawabnya, tapi dampaknya juga gajinya juga gede gitu ya. Ini tantangan bagi teman-teman buat menguasain materi ini, karena nanti akan ada penjurusan, tidak semuanya ingin belajar operasional ya, tapi wajib ya, bagi teman-teman yang tertarik bisa menekuni ini ke depan, nanti bisa karirnya bisa oke juga, karena toh sampai S3 bahkan di Inggris ataupun di Australia mempelajari ini, kenapa? Karena ini, back office atau bagian produksi yang paling penting, menyangkut efisiensi dan kecepatan. Sampai ke perang antar negara juga diakibatkan karena enterprise atau MRP-nya gitu ya. Kenapa kemarin zamannya Trump, Amerika menghabisi atau menghajar Huawei ya, negara paman Sam kok mau-maunya sih perang sama perusahaan Huawei. Oh ternyata Huawei punya rahasia apa, sistem produksi Huawei yang efisien, murah, mudah gitu ya. Sehingga Amerika ketar-ketir gitu ya, karena Huawei punya sistem produksi yang moncer banget, bagus gitu ya. Plus dia menguasai 5G juga. Nah ini alasan kenapa Amerika menghabisi Huawei ya. Nah itu gara-gara proses produksinya gitu ya. Selain dari marketing dan keuangan mah pasti. Tapi keunggulan suatu perusahaan atau produk itu bersumber pada komponen vitalnya itu produksinya itu sendiri gitu ya. Sebelum nanti di market, sebelum nanti di hitung laba ruginya. Dan keunggulan ini berasal dari orang-orang yang komitmen terhadap perusahaannya, yaitu kajiannya SDM gitu. Jadi manajemen itu saling keterkaitan dan